Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modernisasi bukan hanya sekedar tentang apa yang kita bangun, tetapi tentang bagaimana komunikasi mengubah masyarakat berpikir, bersikap, dan bertindak. Hal ini dapat terlihat dalam modernisasi dunia ketiga, di mana perubahan tidak hanya datang dari teknologi, tetapi dari komunikasi yang partisipatif antara guru, siswa, dan masyarakat. Melalui proses ini, pola pikir menjadi lebih terbuka, inklusif, dan pendidikan berkembang secara berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan SDGs 4. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Isabrina Aura Mirza dengan NIM 150. Saya Alia Devina Fauzia dari NIM 101. Saya Gista Pramudia Hutami dengan NIM 008. Saya Meida Rahel Salsabira dari NIM 151. Dan saya Ilham Trikusuma dengan NIM terakhir yaitu 165. Saya Jovito Isanur Hakim dari NIM 4149. Baik, untuk pembukaan yaitu pembahasan memahami tentang teori ketergantungan. Memahami modernisasi di dunia ketiga melalui lensa komunikasi tidak hanya mencakup analisis strategi media tetapi juga analisis kritis terhadap dinamika kekuasaan, budaya, dan kesenjangan yang melingkupi pada masyarakat. Proses modernisasi di dunia ketiga ini menggunakan pendekatan komunikasi yang bisa dipahami sebagai upaya transformasi masyarakat tradisional menuju era modern yang mengandalkan media dan strategi komunikasi sebagai instrumen utama kepada masyarakat dunia ketiga. Untuk studi kasus, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan komunikasi di sebuah desa pesisir di Indonesia. Modernisasi hadir melalui internet dan ponsel pintar. Pendekatan komunikasi digunakan untuk memahami perubahan ini dengan meneliti arus informasi, peran media sosial, dan dialog antar pemerintah LSM serta warga. Studi kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipasi membantu masyarakat menerima teknologi baru tanpa kehilangan nilai lokal, sekaligus mengurangi kesenjangan pengetahuan dan peningkatan keterlibatan pembangunan secara berkelanjutan dan inklusif bagi generasi muda setempat dalam konteks sosial budaya. Baik, terima kasih. Lanjut. Untuk teori komunikasinya, dalam perspektif komunikasi pembangunan, komunikasi itu berperan sebagai alat utama untuk menyebarkan nilai, pengetahuan, dan pola pikir modern. Berdasarkan teori modernisasi dari Daniel Lerner dan difusi inovasi dari Everett M. Rogers, media massa dan pendidikan digunakan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Komunikasi diposisikan sebagai sarana top-down yang mempercepat adopsi inovasi, termasuk di bidang pendidikan dan pembangunan sosial. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mendukung proses modernisasi di negara-negara dunia ketiga. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, modernisasi di dunia ketiga tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dan media, tetapi juga dengan proses komunikasi yang mempengaruhi cara berpikir, nilai, dan relasi sosial masyarakat. Dalam komunikasi pembangunan, media dan pendidikan berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan serta mendorong inovasi. Namun, pengalaman di tingkat lokal menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif
lebih efektif karena melibatkan masyarakat secara aktif, menjaga nilai budaya setempat, serta mengurangi kesenjangan informasi. Dengan demikian, komunikasi menjadi sarana strategis untuk mewujudkan modernisasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada referensi ya. Referensi kelompok kami itu ngambil 3. Yang pertama yaitu adalah dari buku Communication for Development in the Third World yang menjelaskan nih bahwa komunikasi itu merupakan alat utama dalam pembangunan dan juga modernisasi negara-negara berkembang karena mampu nih menyebarkan informasi, membentuk perubahan sosial serta membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang kedua itu adalah pemanfaatan buku atau yang sudah dijelaskan sendiri oleh Mas Jovito tadi. Dan yang ketiga yaitu adalah buku ini tuh menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan itu dipandang sebagai sarana strategis nih untuk mempercepat modernisasi melalui penyebaran informasi dan juga inovasi. Nah, pandangan ini didukung dengan teori modernisasi dari Daniel Jenner serta teori difusi inovasi oleh G. Everett M. Brooks yang menekankan nih bahwa peran media dan juga pendidikan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat ini agar lebih adaptif dan adaptif terhadap pembangunan. Seperti yang ketiga ini tuh sebenarnya dijelaskan pada teori-teori untuk mengambil teori-teori untuk presentasi kali ini ya teman.